Semangat pagi dari Senin 21 September 2020. Kita akan bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, menenangkan hati, menenangkan pikir di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, kita akan terlebih dahulu bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, merasakan kasih dan berkat-Nya yang tiada pernah berhenti. Melalui Kidung Jemaat nomor 15 kita nyanyikan bait 1, 2, dan ketiga, berhimpun semua. Pergumulan diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang Anggota keluarga Allah, hari ini kita akan bersama-sama memperhatikan bagian Sabda Suci di dalam catatan Lukas pasal yang ke-8, ayatnya 4-15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah bertumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik,
dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapakah mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian kesaksian Lukas. Menerima dan menghasilkan, itu yang menjadi tema persekutuan doa anggota keluarga Allah hari ini. Anggota keluarga Allah, ada peribahasa mengatakan ada gula, ada semut. Peribahasa ini menyatakan bahwa jika ada sesuatu atau tempat yang menyenangkan, di situ orang akan berkerumun. Seperti jika ada gula yang tercecer, di situ semut-semut akan mengerumuninya. Begitu pula keadaan yang terjadi dalam bacaan Injil kita hari ini. Orang banyak berbondong-bondong dari segala penjuru datang kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena orang banyak itu mendengar tentang karya-karya Yesus yang luar biasa, yang spektakuler. Yesus yang berkuasa menyembuhkan orang sakit, Yesus yang berkuasa mengusir setan, bahkan Yesus yang mempunyai kuasa membangkitkan orang dari kematian. Orang-orang itu takjub dan mereka ingin merasakan langsung mujizat yang dilakukan Yesus. Namun Tuhan Yesus selalu waspada kepada orang banyak tersebut yang hanya mencari keuntungan dari mujizat yang Ia lakukan. Orang-orang itu sebenarnya tidak menerima Tuhan Yesus dan ajaran-ajarannya. Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang menyebar biji-bijian. Di dalam perumpamaannya, Tuhan Yesus menggambarkan orang banyak tersebut sebagai tanah yang menerima jatuhnya biji-bijian.
yang berupa jalanan, tanah yang berbatu, dan tanah yang penuh dengan semak duri. Adapun biji menggambarkan sabda Tuhan Allah. Di tempat-tempat itu, tanah yang berupa jalanan, tanah yang berbatu dan dipenuhi semak duri, biji tidak dapat tumbuh dengan baik, apalagi berbuah. Tetapi cepat kering, lalu mati. Meskipun orang-orang tersebut mendengar dan melihat karya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, mukjizat mereka saksikan, namun mereka tidak memahami maksudnya. Terlebih mereka mau terlibat di dalam karya yang baik itu. Namun demikian, ada satu tempat yang baik yang mau menerima jatuhnya biji-bijian tadi, yaitu tanah yang subur, yang menggambarkan orang yang mau menerima sabda Tuhan Allah dan dapat menghasilkan buah melalui kehidupannya. Anggota keluarga Allah, mari masing-masing melihat diri, mengintrospeksi diri. Apakah selama ini ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah menghasilkan buah melalui kehidupan nyata sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah sabda Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita sungguh meresap dan hidup dan bisa kita wujud nyatakan dalam keseharian? Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini melalui sabda-Mu kami diingatkan bahwa kami sebenarnya adalah orang-orang yang telah diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kami boleh menerima taburan benih firman untuk kami lakukan, kami lanjutkan di dalam kehidupan agar kami boleh menggapai kerajaan Allah yang sejati pada saatnya. Dan sekarang kami melihat diri kami dengan kesiapan kami menjadi tanah subur, ataukah kami justru masih menjadi tanah jalanan, tanah yang berbatu ataupun semak duri yang menghimpit kami. Kami mau Tuhan menjadi tanah yang subur. Tolong kami dan layakkanlah kami untuk mewujud nyatakannya. Melalui aktivitas kerja kami hari ini di bidang pendidikan, kesehatan, keuangan, perbankan, olah pertanian, olah berdagang, dan semua kegiatan kami, biarlah kami mewujud nyatakan untuk mengolah apa yang menjadi sabda firman-Mu, sehingga pada saatnya kami menghasilkan buah yang baik sesuai dengan sabda dan kehendak-Mu. Allah kehidupan, sekarang kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan, dengan segala staf yang ada, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dimanapun Tuhan berkuasa dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Para medis dalam karya di tengah-tengah suasana pandemi menjadi garda paling depan, tetap dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Secara khusus Rumah Sakit Panti Rahayu dalam setiap karya dan pelayanan, Tuhan pun berada di dalamnya. Keterlibatan Tuhan selalu dirasakan oleh semua staf dan para medis yang ada di dalam Rumah Sakit Panti Rahayu. Anak-anak-Mu yang belajar dari rumah secara daring, para muda-mudimu yang belajar bekerja di tengah suasana pandemi yang sulit, muda-mudimu yang belajar menemukan pasangan hidup, biarlah kasih-Mu yang ada. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Melanjutkan kehidupan dengan bersedia menjadi tanah yang subur, membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.